Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sore ini ya, Alhamdulillah bisa bertemu dengan seorang Kak Mayang. Sangat sibuk beliau. Eh, Hari ini mungkin Kak Mayang akan berkenalan dulu sama teman-teman. Silakan Kak Mayang, setelah kita lanjut dengan obrolan sangat singkat, karena mungkin nggak sampai 30 menit ya. Silakan Kak Mayang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Mayang. Aku ini dulunya muridnya Pak Agus Sujarwo, selaku dulu guru bahasa Indonesia aku di SMP Anissa. Dan untuk sekarang aku kesibukannya, alhamdulillah, ya setiap Senin sampai Jumat bekerja. Dan untuk weekends-nya kalau nggak capek, ya konten-kontennya Instagram biasa ya, Reels atau TikTok kalau misalnya lagi sempet, atau nyanyi-nyanyi tipis gitu ya. Itu aja sih kesibukannya. Oh iya, iya. Baik Kak Mayang, mungkin boleh ceritakan ke teman-teman pekerjaannya di mana, kemudian ya job description-nya seperti apa di pekerjaan. Untuk saat ini aku bekerja sebagai sosial media spesialis, content creator juga untuk perusahaan food and beverage, salah satu F&B group di Jakarta. Ya pekerjaannya sebenarnya sama kayak apa yang aku lakukan di Instagram pribadi ya, cuman bedanya karena ini buat perusahaan makanan, jadi lebih terkonsep aja sih. Misalkan kayak kalau untuk sosial media spesialis perusahaan tuh kita harus ngikutin personal brandingnya si brand yang terkait kayak gitu. Jadi lebih terkonsep aja sih. Kalau yang biasa kan nggak terkonsep ya, kayak sesuka hati kita gitu. Ya kesibukannya itu. Apalagi ya? Iya, bekerja aja sih Pak sebenarnya. Sibuknya iya. Iya, iya, iya. Ini kan kalau diibaratkan lagi mau jalan gitu kan, kita udah punya tenaga didorong dari belakang. Jadi kita udah punya Iya. kesibukan kesibukan sosial media spesialis di pekerjaan, ternyata kita di hobinya juga ternyata arahnya ke sana. Jadi apa yang Iya. merasakan? Kayak double, bukan double job, tapi kayak punya energi lebih kan? Iya, sebenarnya saya senang sih, soalnya kan kalau bukan dari judul, dari posisi pekerjaannya pun nggak sesuai sama apa namanya bidang akademik saya waktu saya ambil di kuliah ya. Maksudnya saya kan teknologi pangan, tapi karena kebetulan ini di perusahaan pangan, jadi ilmu-ilmu yang ada di teknologi pangan juga terpakai sebagai sosial media spesialis di F&B company. Karena aku juga bikin konten tentang edukasi. Jadi apakah zat gizinya itu gimana, pokoknya yang berkaitan dengan produk-produk tersebut. Jadi hobi ya ada, hobi tersalurkan, knowledge yang dari akademik juga tersalurkan. Jadi nggak ada yang terbuang gitu istilahnya. Senangnya itu sih. Iya, iya. Seberapa penting sih buat sebuah konten kuliner ya? Seberapa penting sebuah brand makanan membuat promosi di media sosial? Seberapa penting? Penting banget justru karena untuk menarik orang menurut aku salah satunya dengan cara promo dan juga konten-konten kreatif karena kan yang seperti Bapak tahu kita tuh ya udah zaman yang namanya zaman digital. Orang-orang apapun semua dikaitkan dengan sosial media. Gak ada tuh yang namanya nggak buka sosmed. Bahkan yang saya aja buka TikTok gitu. Jadi sampai nenek-nenek pun juga buka. Jadi makanya saya bilang untuk sosial media itu penting banget untuk apalagi di makanan ya, karena semua orang butuh makan, semua orang buka sosmed dan eh, penyampaian brandnya dan penyampaian brand awareness-nya itu juga lebih gampang tersampaikan sih kalau menurut aku. Jadi makanya sosial media itu penting banget gitu. Iya, ya. Ada yang membedakan tidak antara konten kuliner dan konten yang lain, katakan fashion atau mungkin yang lain? Ada sesuatu yang perlu lebih diperhatikan tidak ketika kita membuat sebuah konten kuliner? Iya, kalau konten kuliner justru lebih fokusnya kita ada istilahnya namanya beauty shot. Beauty shotnya jadi misalnya Hmm. kita product shot itu harus terlihat gimana nih caranya nih orang ngiler. Nah itu tuh yang susah.
Itu kadang kalau di kantor tuh aku kan suka bikin kan kalau kantor tuh syarat naikin konten tuh tiap hari ada aja lah yang harus dinaikin. Entah itu mau konten yang diselip-selipin promo atau yang kita join the trend dengan promo ya pokoknya gitu lah. Nah itu gimana caranya kita harus include semuanya yang dari kuliner itu, dari cara fotonya, dari cara ambil video angle-nya, dari ide-idenya itu tuh yang berbedanya di situ kan. Kalau misalkan fashion paling transisi orang pakai bajunya. Jadi kayak OOTD-an. Tapi kalau di makanan kan nggak, di kuliner kalau di kuliner kan nggak perlu OOTD-an ya gitu kan. Yang penting kita fokus gimana caranya kita makan, kita ngevideoin kita lagi makan tapi membuat orang tuh berasa ngiler. Jangan sampai membuat orang tuh enak ngelihatnya. Gitu. Itu tantangannya sih, challenge-nya sih, Pak. Iya. Berarti ternyata kata beauty nggak cuma di ranah kecantikan ya, di food kuliner juga harus ya. Karena kadang kalau lihat foto-foto, apalagi video ya, video ketika makanan lagi dimasak tuh kayak pakai gerakan apa ya istilahnya, jadi kayak gerakan lambat, kemudian kayak yang meleleh gitu kan, motionnya itu luar biasa. Tantangannya apa sih Maya ketika membuat konten kulinernya? Tantangannya kalau dari saya pribadi nih ya, kalau misalkan bikin konten makanan otomatis kita harus makan juga kan, tapi ketika kita lagi ngomong makan, aduh pengen diet nih, aduh nggak bisa diet, itu tantangannya Pak, nggak bisa diet kalau bikin konten makanan karena kitanya juga harus makan gitu kan. Selain jadi sosial media spesialis yang mengatur-ngatur konten planning selama sebulan atau selama setahun, itu kita juga menjadi talent. Nah, di situ karena kita istilahnya tuh ini kita sebagai wajahnya si brand nih. Harus mau makan, harus mau berekspresi. Jadi harus mau makan sambil berekspresi. Nah, itu tantangannya di situ. Kan gimana ya kalau kita lagi nggak mau makan, tapi kitanya harus berekspresi senang, ya mau nggak mau kita harus senang gitu. Sambil makan, aduh gimana nih caranya gitu kan. Nah itu Pak tantangannya. Sama sih ide-ide kreatifnya yang challenge banget. Kayak misalkan kan kita gimana caranya kita selain bikin orang ngiler, tapi kita juga bikin orang tuh stay nontonin video kita kan. Nah itu yang konten kreatif yang tantangannya sangat tinggi di situ sih. Ya berarti kalian konten, kalian berperan jadi seorang aktris ya, karena ketika mood lagi nggak bagus, mau nggak mau harus bagus. Terus bener, terus nggak ada waktu tambahan gitu, nggak ada. Yang harus deadline hari itu ya hari itu gitu. Iya. Dua pertanyaan sekaligus. Pertama tentang pattern, mungkin pola-pola konten di yang selama ini posting begitu, pola-pola kontennya apa saja? Apakah pola yang model misalnya ini model giveaway atau mungkin model semacam storytelling atau yang lain? Pasti kan dari sekian ya silakan. Pasti dari sekian konten yang kita posting pasti ada pola-polanya. Ini untuk yang tipe A, tipe B. Seperti apa pola-polanya yang selama ini Mayang lakukan? Dan yang kedua tadi menarik tentang ide kreatif ya, pasti ada sebuah ungkapan tuh, kalau kita sudah posting satu maka kita harus stok gagasan lebih dari 9 katakanlah seperti itu. Jadi gimana seorang Mayang menggali ide-ide kreatif, caranya seperti apa sih kalau boleh diceritakan ke teman-teman? Untuk yang pertanyaan pertama, kalau pola sih saya kebetulan lebih ke arah video sih, yang kayak Reels, TikTok, model-modelan kayak gitu. Tapi untuk sekarang Reels sama TikTok itu ya karena saya masih menggali juga, ternyata untuk konten Reels dan TikTok itu nggak bisa disamakan. Nah, itu ngegalinya tuh biasanya kan kalau Reels ada yang estetik, agak-agak estetik gitu. Nah, misalkan di sini yang estetik, misalkan join the trend yang ada di TikTok, tapi kita juga menyelipkan personal brand kita, personal brand si brand yang bersangkutan gitu. So, misalkan misalkan Pargoy lah sebutannya kan gitu, misalnya TikTok kan ada yang goyang Pargoy. Nah, karena brand itu misalkan Pargoy nggak sesuai dengan
personal brandnya kita nih gimana dong, tapi mau into trend, ya udah misalkan kita juga pakai lagunya aja, tapi kita selipkan lah menunya kita masukin sambil makannya kayak gitu sih Pak. Sama ada kadang tuh main caption juga, kayak caption giveaway atau promo. Biasanya kan tim marketing tuh nyampein ke saya ya, misalkan Mai ini kita lagi ada promo April. Oh ya Pak, saya kan karena saya megang 3 brand, jadi nggak cuma satu brand aja. Jadi personal brandnya tuh beda-beda kan. Jadi misalkan ada yang brandnya tuh yang cewek banget, mau apa lagi yang cewek banget tuh banyakan tuh promo nih Pak misalkan. Nah, dia lebih banyak kan tuh video reels promo misalkan kayak gitu. Jadi saya yang in charge yang buat videonya. Jadi di sosial media spesialis tuh harus bisa edit video juga, cari referensi kreatif juga, talent iya, admin iya gitu. Tantangannya di situ, polanya juga di situ sih, lebih ke video, terus kadang foto-foto customer atau foto-foto menu, reposting postingan dari customer kayak biar semacam testimonial, biar orang tuh lebih percaya sama brand kita gitu. Sama kalau misalkan cara nyari ide-idenya tuh biasanya saya sih ini sih scrolling TikTok atau Reels, karena itu salah satu caranya biar bisa dapet, dan banyak ngobrol, banyak browsing juga gitu. Sama banyak nanya sih sebenarnya sama teman-teman kayak gitu sih Oh Pak. iya, ya. 3 brand yang berbeda. Apakah itu dari satu company yang sama atau 3 Ya, company? grup yang sama. Tapi kuliner juga. Apa? 3-tiganya makanan juga. Iya, 3-tiganya makanan juga. Yang satu steak, yang satu cake gitu sih Pak. Ya, ya, ya. Oh, iya, iya, iya. Ya. Diskusi dengan teman-teman biasanya seperti apa isu-isu yang sering mereka ketika meeting untuk persiapan pembuatan konten, biasanya topik-topik apa yang sering dibicarakan? Biasanya sih nggak ada yang topik spesifik gimana, kalau misalkan nggak ada yang lagi booming gitu loh, misalkan kecuali kalau yang ada lagi booming misalkan yang pawang hujan itu misalkan selipin dong kontennya tentang pawang hujan. Belum ada ide nih, tapi ya udah nanti di pending dulu. Tapi sih kalau misalnya sama teman-teman lebih ke arah karena ini kita tim kan, jadi enak pada bantuin juga, karena kan semua orang main TikTok. Jadi kalau misalkan nemu di TikTok nih, menemu di FYP, ada langsung share ke grup. Kita juga punya grup di grup tim saya. Di TikTok juga ada, atau di Instagram nanti share kalau buat referensi. Nih referensinya nih Mai, kalau buat video tentang yang misalkan edukasi tentang daging nih, kayak apa mirip-mirip kayak gini aja nih referensinya, kayak gitu sih Pak. Kalau diskusi tentang apa sama temen sih. Iya, iya, iya. Tapi sekarang bicara media tadi tentang TikTok, ada semacam wawasan umum begitu, anggapan umum biasanya kalau media seperti marketplace ya, misalnya seperti Shopee itu bisa lebih sangat kewanitaan ya, biasanya anak banyak yang di Shopee, sementara Tokopedia lebih general, cowok cewek ada. Gimana cara Maya memilih media sosial supaya tadi target marketnya tercapai, e-campaign-nya juga dapat? Adakah mungkin bukan tips ya, kenapa memilih media sosial ini dan sejauh ini seperti apa hasilnya? Ini maksudnya buat pribadi atau misalnya buat ke company Pak? Ke company.
Kalau ke company gimana Ya, ya? ada Instagram, ada TikTok ya kan? Hmm. Ada ini di marketplace juga dipasarkan tidak? Enggak ya? Kalau di marketplace adminnya beda sih Pak. Beda ya. Ya, Jadi saya ini hanya Instagram dan TikTok ya. ya kalau untuk sosmed saya in charge-nya sih di TikTok dan Instagram aja. Instagram itu. Dan sejauh itu Ya, memang yang berhasil yang paling bagus ya. iya kalau dari dua itu sih dua-duanya yang paling. Followernya sudah lumayan banyak kan untuk Instagram? Instagram followers brand udah lumayan banyak. Iya, yang challenge-nya ya naikin engagement-nya sih. Susah. Challenge-nya itu sih. Kan ya social media spesialis gitu kan. Jadi kan harus challenge-nya gimana nih biar awareness orang tuh awareness kita tuh nyampe ke orang-orang. Iya. Tadi bicara tentang tim apa saja sih yang ada di timnya Maya? Kan tadi Kalau timnya. Apa saja kalau saya tuh masuknya di Markom. Tapi untuk sosmed spesialis saya sendiri. Jadi untuk Markom itu kan manajer Markom, terus promotion, event and promotion, community, terus saya sosial media spesialis, sama ada videographer dan graphic designer. Jadi total bertujuh, sama ada intern satu, jadi ada ya tujuh orang lah ya. Iya, sekitar segitu sih. 7 orang itu saling melengkapi ya? Iya, jadi ketujuh-tujuhnya nih ngebantuin saya juga sebenarnya. Karena nyari referensi kan ya susah ya Pak ya kan, nyari referensi, apalagi referensi yang sesuai sama brand. Kan beda kalau misalkan referensi untuk Instagram pribadi, TikTok pribadi ya terserah kita mau apapun. Tapi kalau untuk company, perusahaan itu kan berbeda ya. Jadi akan berbeda. Nah di situ sih jadi kita saling melengkapi juga. Misalnya graphic design butuh ini nih, kan biasanya kalau di banner tuh suka ada kata-katanya, copywriting-nya, ya kan. Nanti saya yang bikin copywriting-nya, si yang graphic design-nya yang ngedesain. Terus misalkan ada kebutuhan untuk advertisement yang di Facebook sama Instagram biasanya ads gitu Pak. Nah itu karena video, jadi videographer yang buat kata-katanya, saya yang bikin, dia yang ngedesain, dia yang motion gerak-gerakinnya gitu. Saling melengkapi itu. Terus kalau yang community misalkan butuh influencer untuk promosi produk campaign yang ini misalkan, yang A. Nah itu sebagai sosmed spesialis kadang pun aku juga membantu untuk ngehubungin langsung via DM atau ada untuk kebutuhan kerjasama dari pribadi aku dulu, membantu yang promotion dan community, nanti baru diteruskan kayak gitu. Jadi benar-benar saling melengkapi sih. Iya. Tadi kan bicara marketing communication ya, Markom itu. Sejauh ini strategi marketingnya seperti apa? Apakah sebatas Instagram, TikTok kah? Ataukah mungkin pernah menggelar event-event khusus, competition, challenge, giveaway? Kalau dulu sih, kalau yang saya lihat di scroll di Instagram bawah-bawah sih ada, misalkan kayak giveaway itu pasti ada. Giveaway, quiz, terus event offline, sebelum pandemi itu ada offline. Kalau online tuh lebih ke arah campaign yang misalkan ini lagi ulang tahun nih, ya udah nih kita campaignnya tuh yang melibatkan customer. Kayak misalkan customer belanja, jadi promo nih. Jadi itu customer belanja, minimal belanja sekian, nanti customer bisa mendapatkan kesempatan liburan gratis atau hadiah menarik lainnya gitu. Gitu Pak, Bapak bisa loh. Beneran. Bagus bisa. Beneran Pak, saya mah nggak bohong. Kan lagi ulang tahun yang ke-12. Oh iya. Ini bagus ikut promosikan, dapat liburan gratis bisa ya? Waduh, bisa sih Pak. Tapi harus dulu voting ini dulu influencer favorit gitu Pak. Jadi salah satu cara marketingnya itu untuk offline seperti itu sih kalau di tempat saya. Iya. Berarti offline jalan, online jalan ya? Iya. Nah tentang pandemi ini, adakah yang berubah dengan strategi marketingnya? Kalau perubahannya pasti ada, karena kalau pandemi
berarti kan lebih fokusnya ke online sama penjualan online via GoFood. Kalau sales lebih ke arah GoFood, Shopee Food ya begitulah Pak, yang ojek-ojek, ojol-ojol. Terus dari sisi kontennya pun, karena pandemi kan waktu awal-awal Omikron tuh, jadi fokus kontennya biasanya kan kita dine in. Jadi saya kalau konten tuh harus ke dine in, outlet dine in, harus makan di tempat apa segala macam, nggak pakai masker apa segala macam gitu kan, untuk mengenalkan dine in di outlet. Tapi karena pandemi kita lebih ngarahin ke konten-konten, misalkan kontennya ya udahlah pesen lewat ojol misalkan, jadi pakai box take away, terus lebih safe ya. Jadi captionnya juga mengarahkan misalkan lagi WFH tapi lapar pengen makan kayak gitu. Iya. Pesan aja lewat GoFood apa kayak gitu. Iya. Perbedaannya gitu sih Pak. Berarti itu bisa ya, ini memang harus update ya. Iya benar-benar harus survive, harus update ya. Nggak bisa bertahan dengan idealis saja ya. Iya. Saran Maya untuk teman-teman yang lagi merintis startup bisnis kuliner. Kenapa Pak? Saran dari Maya untuk teman-teman yang sedang merintis bisnis kuliner. Sarannya ya ini saya gamblang aja Pak. Sarannya untuk yang baru rintis startup ya biar up lah, biar nggak start terus, itu jangan pelit ya, harus mau mengeluarkan budget untuk promosi gitu. Promosinya bisa ke siapapun, entah yang influencer yang mana atau dan kalau mau promosi pun misalnya untuk menggunakan jasa influencer itu juga harus disesuaikan dengan target marketnya si influencer dan target marketnya si startup yang dijalankan. Karena percuma kalau misalkan nggak sesuai, ya nggak akan ketemu titik baliknya. Maksudnya nggak akan, ya istilahnya ya jadi percuma gitu. Iya. Karena memilih influencer juga penting sih. Oh ya, menarik ya tentang influencer. Ternyata ketika kita memilih influencer bukan hanya untuk kepentingan kita ya, tapi juga ada baiknya kepentingan influencer juga ya. Dia dapat something, kita juga dapat something, itu pasti akan maksimal ya. Sama-sama simbiosis mutualisme ya. Iya, win solution lah. Win-win solution. Karena misalkan ini produknya makanan nih, tapi influencer yang dipilih yang apa namanya kualitasnya tuh ya kan ada yang promosiin misalkan lah ya Pak, kan banyak tuh yang promosiin judi online, apa sih bola gitu kan, nggak mungkin kan, maksudnya yang sesuai dengan target pasarnya si brand juga dan juga sama target pasarnya si influencer kan beda gitu ya, itu jangan gitu. Jangan dipilih kalau gitu. Iya. Salah alamat nanti ya, nggak nyampe target marketnya nggak nyampe. Karena selama saya kerja juga saya kan juga belajar kan buat nyari, ya udah cari influencer yang foodies gitu. Cari influencer yang foodies, kecuali kalau misalkan lagi mau ada launching outlet, ya udah nggak apa-apa yang mom atau yang lifestyle. Nggak cuma foodies doang nggak apa-apa kayak gitu, karena ini mengundang gitu sih saran saya itu. Terima kasih banyak Maya, ini sudah sama Pak. Setelah sekian lama akhirnya bisa ya. Terima kasih banyak Maya, semoga bisa bertemu di lain waktu, selalu sehat, pandemi lekas berlalu ya. Ya, semoga Bapak juga sehat selalu. Terima kasih juga Pak udah mengundang saya interview. Bagus, selalu intip kontennya soalnya. Oh iya. Udah jarang update Pak, maaf ya. Iya. Terima kasih banyak Maya ya. Bagus ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Pak. Iya. Losing my way.